Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membagikan sejarah tentang sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa yang bernama Kerajaan Demak. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Muhammad Rafli, dan aku dari kelas 10 Teknik Audio Video 2. Hobiku bermain games, menonton anime, dan mengedit video. Aku tinggal di Desa Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Jadi, apa itu kerajaan? Kerajaan adalah sebuah sistem pemerintahan atau organisasi politik yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Biasanya, kerajaan memiliki wilayah tertentu yang dikuasai oleh raja atau ratu beserta keluarganya, yang sering disebut keluarga kerajaan. Dalam kerajaan, raja atau ratu memiliki wewenang tertinggi dan memimpin negara serta rakyatnya, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial. Struktur kerajaan seringkali bersifat turun-temurun, di mana kekuasaan diwariskan kepada keturunan penguasa. Kerajaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kerajaan konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau hukum, dan kerajaan absolut, di mana raja memiliki kekuasaan penuh tanpa pembatasan hukum. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan merupakan bentuk pemerintahan yang umum, dan banyak dari mereka berkembang menjadi negara modern atau berubah menjadi sistem pemerintahan lain. FYI, aku ini laki-laki ya. Ini hanya AI voice yang aku gunakan dari Google. Kalau kamu juga ingin menggunakannya sama sepertiku, cari saja 11labs.io di Google. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan menuju ke topik utama, yaitu Kerajaan Demak. Latar belakang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Berdiri pada akhir abad ke-15, Demak awalnya adalah sebuah kadipaten atau wilayah kecil yang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak berkaitan erat dengan melemahnya pengaruh Majapahit, terutama akibat konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah, yang diyakini sebagai putra dari Raja Majapahit Brawijaya V. Raden Patah kemudian menjadi tokoh penting dalam pengembangan Islam di Jawa dengan dukungan para wali atau wali Songgo. Setelah Majapahit runtuh, Demak menjadi pusat kekuatan baru yang berlandaskan Islam dan mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah sekitarnya. Kerajaan Demak memiliki posisi strategis di pantai utara Jawa, dekat pelabuhan yang memudahkan aktivitas perdagangan dengan berbagai wilayah di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selain menjadi pusat penyebaran agama Islam, Demak juga berkembang pesat dalam bidang ekonomi dan militer. Selama masa kejayaannya, Demak melakukan ekspansi ke wilayah pesisir Jawa dan bahkan melancarkan serangan ke Malaka untuk menghadapi kekuatan Portugis yang mengancam wilayah Nusantara. Sultan-sultan di Kerajaan Demak. Kesultanan Demak dipimpin oleh 3 sultan utama yang memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan ini. Berikut adalah para sultan di Kerajaan Demak. Raden Patah, Sultan Alam Akbar Al-Fatah, dari tahun 1475 sampai 1518. Raden Patah adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Demak. Beliau merupakan putra dari seorang bangsawan Majapahit yang memiliki darah Tionghoa. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam transisi dari kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit, ke kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah menjadikan Demak sebagai pusat kekuatan Islam di Jawa. Selama pemerintahannya, ia mendapat dukungan dari wali Songgo, khususnya Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel, dalam menyebarkan ajaran Islam. Pati Unus, Sultan Ahmad Abdul Arifin, dari tahun 1518 sampai tahun 1521. Pati Unus, yang juga dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, adalah putra Raden Patah dan Sultan kedua Demak. Beliau dikenal karena semangatnya dalam melawan Portugis yang saat itu menduduki Malaka. Pada masa pemerintahannya, ia memimpin serangan besar ke Malaka untuk mengusir Portugis. Walaupun serangannya tidak berhasil, ia diakui sebagai sosok pejuang Islam yang gagah berani. Pati Unus meninggal dalam salah satu pertempuran ini, yang menandai akhir masa pemerintahannya. Sultan Trenggana, dari tahun 1521 sampai di tahun 1546. Sultan Trenggana adalah sultan ketiga dan dianggap sebagai pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Demak. Di bawah kepemimpinannya, Demak mencapai puncak kejayaan dan kekuasaan. Sultan Trenggana berhasil memperluas wilayah Demak hingga ke sebagian besar pesisir utara Jawa, termasuk Cirebon, Sunda Kelapa.
sekarang Jakarta, dan bahkan Bali. Ia juga memperluas pengaruh Islam ke Mataram dan daerah pedalaman lainnya di Jawa Tengah. Sayangnya, Sultan Trenggana meninggal dalam ekspedisi militer di Pasuruan, Jawa Timur, pada tahun 1546. Kematian Sultan Trenggana menyebabkan konflik internal mengenai suksesi yang akhirnya melemahkan Kesultanan Demak. Kemunduran Kerajaan Demak, krisis suksesi dan konflik internal. Kemunduran Kerajaan Demak bermula dari krisis suksesi yang terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546. Kematian Sultan Trenggana meninggalkan kekosongan kekuasaan, tanpa adanya penerus yang kuat dan disepakati semua pihak. Pemerintahan Arya Penangsang yang tidak stabil. Setelah membunuh Sunan Prawoto, Arya Penangsang naik tahta sebagai pemimpin Demak. Namun, pemerintahannya dianggap keras dan memicu ketidakpuasan di kalangan para adipati dan bangsawan Demak. Kekalahan Arya Penangsang dan munculnya Pajang sebagai pusat kekuasaan baru. Setelah mengalahkan Arya Penangsang, Jaka Tingkir memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang, mendirikan Kesultanan Pajang, dan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin baru di Jawa Tengah. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Demak dan menjadikan Pajang sebagai pusat kekuatan politik di Jawa. Pengaruh Kesultanan Pajang dan kehilangan kendali di wilayah-wilayah bawahannya. Dengan berdirinya Kesultanan Pajang, wilayah-wilayah yang dulunya berada di bawah kendali Demak mulai beralih kesetiaan kepada Pajang, terutama para adipati dan pemimpin daerah. Perubahan pusat kekuatan di Jawa. Setelah keruntuhan Demak, Pajang menjadi pusat kekuatan baru di Jawa dan mengambil alih peran penting yang sebelumnya dimiliki oleh Demak. Hal ini menandai berakhirnya era Kerajaan Demak dan permulaan era baru di bawah Kesultanan Pajang. Meskipun Kerajaan Demak tidak bertahan lama, perannya dalam penyebaran Islam di Jawa dan pengaruhnya dalam kebudayaan Islam Jawa tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah Jawa dan Indonesia. Cukup sekian sejarah tentang Kerajaan Demak yang bisa aku bagikan. Maaf jika informasi yang aku bagikan kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama.